bersama dengan saya Z. Kali ini kita akan pilih kartu dan Z tidak pakai kristal, tidak pakai gambar. Kali ini Z pakai gantungan. Nah, di sini ada dua gantungan boneka di sini. Pilihan yang pertama adalah gantungan boneka yang anjing ini, yang bentuknya kotak ini, berwarna orange. Kemudian pilihan yang kedua adalah gantungan kunci kanguru dari Australia ya, gantungan kunci biasa. Kemudian yang ketiga juga boneka, gantungan boneka juga. Dia bentuknya seperti apa ya, kotak tahu hijau. Kalau kata teman saya ini tahu sih ya. Oke, tahu berwarna hijau muda. Tahu cincau, mungkin cincau ya, cincau hijau muda. Apapun itu ya. Nah, ada mata hidungnya juga. Oke, ada 3 pilihan. Sekali lagi, yang pertama adalah anjing kotak, boneka anjing kotak. Yang kedua adalah gantungan kunci kanguru. Dan yang ketiga kita ada tahu hijau atau cincau. Komen di bawah kalau kalian tahu ini bentuk apa. Menurut teman saya ini tahu, dan sudah dipastikan ini tahu ya, tahu hijau. Oke. So, kita akan lihat hubungan kalian sekarang dan bagaimana membuat dia berpaling padamu, dan bisakah membuat dia berpaling padamu. Ya, kita lihat caranya, dan bisa atau enggak sih dengan cara yang Z ajarkan ini, dengan yang Z lihatkan ini, melalui perantara alam semesta. Apakah mungkin bisa terlihat energinya, bagaimana cara membuat dia berpaling padamu. Usaha boleh. Dan teman-teman, saya harap tidak menggunakan ini, tapi kalau kecuali mau fun reading doang ya nggak apa-apa sih. Misalnya mau lihat Lee Min Ho lah, mau lihat artis-artis Brad Pitt gitu ya, wes coba aja gitu ya. Tapi sih nggak sarankan kalau kalian put a huge hope ya. Sih tidak sarankan kalau kalian menaruh harapan tinggi untuk orang-orang yang apalagi artis penyanyi seperti itu. Apalagi kalau ketemu aja nggak pernah, ngobrol aja nggak pernah, ya gimana ada harapan ya. Oke. Silakan dipilih kartunya, ada 3 pilihan. Gunakan intuisimu, pastikan kamu memilih kartu yang tepat dari 3 pilihan ini, dan pastikan pilih 1 pilihan aja supaya lebih mengena. Oke. Kalau rasanya mau pilih lebih dari 1, gunakan intuisimu. Kalau memang intuisimu berbicara seperti itu, ya wes monggo. Oke, sudah dipilih ya. Kita langsung ke pilihan yang pertama. Yang anjing warna orange. Jangan lupa subscribe ke channel Moonlight Affirmation, follow Instagram si @moonlightaffirmation. Jangan lupa juga komen di bawah ini kalau rasanya resonate ya. Dan versi video ini ada audionya di Spotify, dengarkan, dan Apple Store. Download, dengarkan di Google Play Store dan Apple Store ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana hubungan kalian. Knight of Cups. Hubungan kalian ini mungkin semacam saling memberi ya, saling memberi, saling menerima begitu ya. Tapi mungkin kalian masih di zona pertemanan, karena sepertinya ya kalau mau lihat bisa membuat dia berpaling padamu kan berarti dia belum menjadi milikmu ya, belum berpaling padamu. Cuman saya ada lihat kayak saling memberi dan saling menerima, dan mungkin TTM mungkin atau temen yang super deket banget, yang sudah benar-benar kayak ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang merasakan kebahagiaan di sini gitu. Jadi kalau menurut saya di sini kalian itu sudah di zona yang cukup nyaman ya. Zona yang sangat ini banget gitu, sangat nyaman dan kayak berlimpah-limpah gitu. Dalam artian, lihat deh di Ace of Cups ini ya, pialanya ini airnya sampai meluber keluar, yang artinya memberi dan menerimanya tuh kayak perjuangannya, pengorbanannya, mungkin waktu untuk ketemu dan segala macam itu saling diadakan, diusahakan gitu. Terus di sini ada Three of Swords. Oke, tapi kalian sekarang mungkin di perasaan yang kurang oke, mungkin karena
kemungkinan kalian bersatunya mungkin kecil, mungkin sulit untuk bersatu, mungkin karena dia sudah ada yang lain, atau mungkin dianya sepertinya dingin, atau mungkin dirimu juga yang seperti belum bisa terima dia. Jadi kayak untuk dia berpaling padamu, untuk memilih kamu, kok sepertinya tidak mudah begitu ya. Karena saya lihat Three of Swords di sini. Lalu Four of Swords. Udah dari Three of Swords naik ke Four of Swords. Lagi zona terhenti, mungkin jadi tidak ada komunikasi. Utamanya kalau kalian sudah pernah, entah dari dirimu atau dirinya, mencoba mengungkapkan perasaan, atau mungkin sudah tahu perasaan masing-masing, dan mulai jadi seperti ada ke-pause di situ, ke-stop, karena dia mungkin tidak bisa terima keadaan ini, atau dia memilih untuk diam dulu, dan ataupun kamunya juga yang minta break dulu atau diam dulu, atau mungkin dirimu yang menjauh karena kalian tak kunjung bisa bersatu. Ini sering terjadi, wanita dan pria yang memilih untuk menjauh dulu, tiba-tiba menjauh, bukannya tanpa sebab, sebenarnya ada sebab, tapi memang tidak diungkapkan dulu gitu. Tidak diungkapkan bukan berarti tidak ada alasan, tidak diungkapkan bukan berarti jahat. Karena memang rasanya mungkin tertekan sekali, gitu ya. Rasanya mungkin pengorbanan yang sudah besar, kebersamaan yang sudah betul-betul happy, sudah bahagia, tapi tidak bisa membuat kalian kunjung bersama begitu, ya. Dan sehingga dari Nine of Swords ini tampak banget kalau bagaimanapun yang sudah kalian usahakan, baik kamu maupun dia usahanya, itu jatuhnya juga tetap aja terluka, jatuhnya tetap aja tidak happy di sini. Lalu di sini ada Queen of Pentacles, khususnya yang wanita ya. Si yang wanita di sini, siapapun yang berperan sebagai wanita atau energi femininnya lebih mendominasi, atau si divine femininnya, DF-nya di sini relax gitu ya. Jadi mungkin jadinya ini kondisinya tuh terlalu berleha-leha gitu loh. Terlalu tidak diperhatikan, tidak merasa kalau ini tuh darurat. Sehingga ya akhirnya mungkin jadi menjauh, jadi mungkin broken heart atau sakit hati gitu. Jadi hubungan kalian jadi yang kayak utamanya yang wanita tuh nggak ada usaha gitu. Mungkin karena merasa nggak bisa diusahakan atau gimana, padahal sebenarnya usaha itu perlu loh. Karena di sini Three of Cups tergambar sangat happy, tergambar sebenarnya bahagia, sebenarnya nyaman. Tapi dari si Queen of Pentacles-nya itu, ini sudah nyaman tapi yuk diusahakan untuk lebih lagi. Nah, usaha untuk lebih ke arah bisa lebih nyamannya lagi itu yang tidak ada di sini gitu. Itu yang belum cukup lah usahanya ya, sehingga ya akhirnya masih belum bisa membuat dia berpaling padamu gitu. Atau mungkin karena yang si DF-nya itu sangat menarik, mempesona si divine masculine-nya atau mempesona si prianya, sehingga si prianya ya tertarik, lalu si divine femininnya atau si femininnya si wanitanya jadi ya hanya kayak ya udah begini aja, jalani aja gitu. Nah, kalau kamu yang wanitanya, maka sebenarnya untuk membuat dia berpaling padamu, dia itu tidak merasa cukup nyaman di sini ya, usahamu kurang gitu. Nah, kalau kamu ada laki-lakinya, si yang wanitanya itu sepertinya dia effortless atau kurang usaha. Dan hubungan di antara kalian itu sebenarnya ada ketegasan, dalam artian jelas pasti kalian tuh di zona apa. Mau di zona pertemanan kek, mau di zona pacaran, zona TTM, itu jelas di sini. Jadi hubungan kalian ini jelas adalah hubungan yang ya ada kejelasan gitu. Jadi bukan hubungan yang tanpa kepastian. Hubungan yang di sini adalah hubungan yang pasti-pasti ya begitu aja gitu. Ini entah kamu mau ngerti atau enggak, sebenarnya sudah ada kejelasan. Sudah ada Ace of Swords di sini. Six of Cups.
Sekali lagi, memberi dan menerima itu sudah jelas dalam hubungan ini. Jadi ini adalah hubungan yang dimana satu orang sebenarnya tidak ada maksud untuk menyakiti pasangan atau pihak lainnya, tetapi justru hanya ingin menyenangkan. Tapi karena sama-sama saling senang, jadi sama-sama mungkin baper, tapi nggak tahu hubungannya mau dibawa kemana, sehingga menciptakan tekanan yang cukup besar gitu. Dan sebenarnya udah Three of Swords dan Four of Swords tuh kayak udah salah duluan, karena mungkin terlalu nyaman di zona teman atau di zona kedekatan ini tanpa ada melangkah atau tanpa ada usaha untuk lebih dekat lagi, tanpa ada usaha untuk lebih jelas lagi maunya kemana. Mungkin hati sama-sama ingin mau bersama, tapi hati sama-sama nggak mengusahakan, apalagi yang ceweknya juga santai-santai aja, sehingga hubungan kalian ya muter-muter di situ aja. Tapi satu dengan yang lainnya, mungkin dari dirimu itu merasa tertekan karena kok seperti nggak bisa membuat dia memilih aku gitu. And the last one, the Fool. Seperti ingin memutar balik waktu, seperti ingin mengembalikan ke masa awal lagi. Lebih baik di antara kita itu tanpa ada kejelasan apa. Maksudnya lebih baik di antara kita itu tidak ada keanehan, kayak ini tuh terlalu tidak nyaman untuk kita. Ini terlalu tidak nyaman, tidak bahagia. Bukan tidak bahagia ya, kalian bahagia, tapi ini tidak oke. Hubungan kayak gini tuh terlalu awkward, terlalu aneh, itu mungkin bahasanya. Terlalu tidak biasa. Awalnya kita itu ya biasa-biasa aja, karena kita terlalu dekat, ini yang menghancurkan hubungan kita gitu ya. So, bagaimana membuat dia berpaling padamu? Unlimited possibilities. Wow, berarti sebenarnya kemungkinannya gede banget ya untuk dia berpaling padamu. Jadi mungkin, karena gini loh, kalau udah rasa saling memberi, saling menerima, kan berarti dia itu ada rasa suka juga, ya. Cuman karena memang mau kembali lagi ke fase awalnya yang mungkin kalian cuma deket doang gitu, jadi nggak aneh. Mungkin sekarang aneh banget ya. Tapi mungkin bisa saya bilang, dia tuh sudah memilih, dia sudah berpaling padamu. Cuman mungkin dia belum memilih kamu gitu. Changes. Unlimited possibilities artinya adalah kemungkinan yang tidak terbatas. Ya, dan perubahan dalam artian mungkin kamu bisa kayak, kalau dirimu wanita ya, mungkin harus lebih kayak, mungkin yang tadinya mungkin nggak pernah menyentuh, mungkin kayak kamu kayak gitu sih, pukul dia begini atau apa. Jadi kayak menunjukkan kalau kamu tuh ini tuh maju satu langkah. Mungkin kamu nggak pernah sentuh dia, mungkin sekarang kamu sentuh dia gitu. Jadi maksudnya bukan yang ekstrim ya. Jadi intinya cuman menaikkan levelnya aja. Jadi supaya dia itu lebih tertarik padamu, lebih tahulah, lebih memilih kamu gitu. Dan perubahan. Mungkin kalian itu pada awalnya deket, tapi itu sekarang itu kalian di zona yang aneh. Karena kalian yang nggak bisa temenan kayak dulu lagi, tapi juga mau deket banget juga bingung mau dibawa ke arah mana, karena mungkin entah itu faktor A, B, C. Contohnya dia udah punya yang lain atau kamu sudah punya yang lain, maka harus ada perubahan di situ. Jadi kalau mau lebih deket dan dia memilih kamu, ya berarti antara kamu harus buat dia memilih antara kamu dengan pasangan dia, atau kamu sendiri harus memilih, kamu memilih dia atau pasanganmu yang sekarang. Kalau kalian sama-sama tidak punya pasangan, ya kalian harus kayak ya benar-benar ngedate pacaran gitu, yang kayak misalnya pergi ke tempat mana supaya kalian tuh cuma berdua aja gitu. Terus truth, dan ungkapkan ya kebenaran. Jadi ya mungkin selama ini kurang mengungkapkan kebenaran. Aku tuh udah ada feeling lama sama kamu. Ya mau katanya sih kalau wanita jangan sampai mengungkapkan ya. Dan kalau Anda pria mungkin Anda lebih baik mengungkapkan secara langsung atau tegas. Kalau kalian wanita, tunjukkan aja gitu, tunjukkan aja. Aduh jangan kayak gitu dong, ntar aku baper atau kayak gimana. Aduh aku jadi baper nih. Daripada ngomong gitu mendingan bilang gini deh. Aduh aku baper gitu. Jangan gitu gitu ya kan. Jadi kayak daripada ntar aku baper ya mendingan bilang aja aku baper gitu. Ya. Jadi benar-benar membuat dia berpikir kalau kamu baper ya sama aku gitu. Jadi
ya secara tidak langsung jujur sis, bro ya, burden. Ini lihat ya, burden di sini ada kayak satu daun di sini ya, di sini ada serangga, burden di sini. Jadi satu keterikatan, ikat dia dalam artian caranya kamu supaya terus bersama dengan dia ya satu aktivitas yang rutin, misalnya kayak ikat dia dengan kayak anterin kamu kemana, atau harus memberikan kamu apa yang secara rutin atau secara reguler itu harus dia lakukan, ya biar nanti dia benar-benar terus secara rutin berusaha untuk kamu gitu. Jadi caranya banyak. Nah ini salah satunya. Unlimited possibilities itu berarti kemungkinannya banyak, caranya banyak. Ya dengan berbicara, ketemu, sebenarnya sih intinya adalah merubah ya. Dari kondisi yang aneh ini harus kamu rubah jadi kondisi dimana kalian tuh benar-benar yang kayak pasangan pada umumnya gitu. Jadi ketemu, bicara, komunikasi. Ya selayaknya orang pacaran meskipun gak jadian juga digituin dulu. Jadi biar dia milih kamu. Jadi ini sih saya nggak meminta kamu untuk merebut orang, apalagi kalau dia sudah punya pasangan ya. Ini cuman caranya doang. Tapi masalah kamu bisa rebut dia, apakah hati dia bisa pindah ke kamu, ataupun hatimu sendiri bisa pilih dia yang lebih. Ini kan kita di sini fokusnya adalah ke hati dia yang bisa memilih kamu. Maka lihat dari burden ini, kamu harus ikat dia. Kamu harus buat dia terus-menerus kayak terpaksa harus ada di sampingmu. Suatu kondisi yang buat dia ya nggak kemana-mana selain ya nyari kamu gitu. Kayak suatu kondisi atau suatu keadaan atau suatu ya apalah istilahnya ya. Jadi biar kalian tuh ya mesti ketemu terus gitu. Di sini ada past, present, and future. Okay. Past, present, future. Dari kartu Shamanic Healing Oracle ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, kalian tuh sudah ada, mungkin kalian berhubungan sudah lama. Dalam berhubungan ini maksudnya, ya dekatnya ini sudah lama. Nah, jadi supaya dia berpaling padamu, ya kamu harus tunjukkan masa lalu. Jadi dalam artian, kita kan udah lama gini, jadi sering aja ungkit kita sudah lama begini. Jadi biar dia tahu, biar dia terus mengukur hubungan kalian itu betul-betul sudah lama, sudah dalam, sudah banyak memori di antara kalian, biar dia benar-benar ngukur di situ. Setelah dia banyak ngukur, dia pasti akan lebih bisa berpikir, oh, iya benar juga ya, sudah dalam gitu. Oh, iya benar juga ya, sudah lama begini. Ya, jadi semakin dia mengukur hubungan kalian, semakin kalian akan lebih kalau saya bilang dalam dan dalam lagi. Gitu. Dan present jadi supaya dia membawa ke masa sekarang, oh iya kita memang harus lanjutkan ini, dan masa depan mungkin kita harus terus lanjutkan ini sampai masa depan gitu. Itu adalah caranya bagaimana. Nah sekarang kita lihat, bisakah membuat dia berpaling padamu. Kartu Horse Rider, kartu Bangau, dan kartu Salib. Kemungkinan di sini udah unlimited possibilities. Makanya kalau saya bilang bisa atau tidak, jawabannya BISA, bisa. Gitu. Sekali lagi, Z tidak mengajarkan kalian untuk merebut orang yang sudah berpasangan, ya, pelakor, pebinor atau apapun, Z tidak mengajarkan. Tetapi ini hanya petunjuk untukmu yang Z harapkan kalau kalian mau berusaha positif lah. Ya, sekali lagi kalau dia adalah pria, kalau dia adalah wanita, pasangan dia juga adalah pria dan wanita yang punya hati juga. Bagaimana kalau kamu yang di posisi mereka, pasanganmu yang direbut, sakit hati kah? Apalagi kalau mereka itu masih dalam cintanya, gitu. Ya. Dan jawabannya bisa karena di sini Horse Rider dan kartu Bangau. Artinya bisa mengejar, bisa mempercepat perubahan karena kalian ada jodoh. Kartu Salib di sini. Ya, kalau memang ada jodoh, ya semoga kalian bisa bersama. Tapi saya harapkan caranya kalian bermain harus elegan, tidak boleh kalian merebut, tetapi ya karena memang dia memilihmu, dia harus putuskan pasangan dia yang sekarang. Kalau emang dia punya pasangan,
Atau kamu harus putuskan pasanganmu yang sekarang kalau kamu punya pasangan, dan baru kamu memilih dia, atau dan baru kamu menarik dia meskipun dia sudah berpaling padamu loh ya. Kalau kamu sudah punya pasangan, usahakan kamu single gitu. Jadi kamu tidak menyakiti siapapun. Oke, itu untuk PAL yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Monarch Affirmation. Kita langsung ke PAL yang kedua. Like, subscribe, share, dan komen ya. Yuk, PAL yang kedua. PAL yang kedua yang gantungan kunci kanguru dari Australia ya. Oke, ini yang PAL 2. Bagaimana hubungan kalian sekarang? Pertama di sini ada Four of Wands. Hubungan kalian sekarang happy, enjoy, penuh kegembiraan, enggak sih, tapi kalau saya lihat sih cukup happy lah ya, cukup seneng, cukup bahagia. Pokoknya kalian itu lebih ke saling menghargai kalau saya bilang. Mungkin kalian kadang-kadang ketemu, tapi bisa juga hubungan yang, karena ini tarik banyak energi ya, bisa juga tuh kalian hubungannya kayak kalau ketemu tuh yo so cool gitu loh, sans banget gitu ya. Jadi nggak yang aneh, hubungan yang kayak sangat ya ngalir banget gitu. The Magician. Mungkin banyak kejadian-kejadian yang membuat kamu merasa kayak apakah aku jodoh dengan dia gitu ya. Contohnya aja bisa jadi kayak kamu tuh, misalnya kamu kuliah gitu ya, nggak tahu gimana, ternyata kamu satu kelas gitu. Kalau misalnya kamu kerja nggak tahu gimana, kamu ditugaskan satu dinas bareng, atau pokoknya ada kesempatan kayak gimana nggak tahu, kamu bisa ketemu dengan dia, atau bisa jadi ada komunikasi secara kebetulan gitu. Jadi ada kayak magic di situ yang bermain, kayak membuat kamu berpikir apakah dia ini jodohku gitu, atau dia juga berpikir apakah nggak tahu ya, bisa juga dia sadar, bisa juga nggak sadar gitu. Tapi memang ada kelucuan nih dalam hubungan kalian. Sinkronisitas ya, jadi sinkronisasi dengan alam semesta itu sepertinya emang benar ada. Mungkin karena memang kamu juga kangenin dia waktu, bisa aja nih cinta pada pandangan pertama, bisa juga karena memang awalnya gak ada perasaan apa-apa, karena kalian jadi sering ketemu jadi ada rasa gitu. Enggak dari kamu, dari dianya sih sebenarnya cool-cool aja sih. Saya belum bisa ngelihat kalau dia ini suka ya. Kalau dari dirimu mungkin bener suka. Dan itu anggapan kamu tentang dia, dan Two of Pentacles di sini. Pada dasarnya dia tuh seperti kayak nganggap kamu tuh teman main, teman curhat, teman ngobrol, teman kerja, atau apapun itu, tergantung kondisi kalian masing-masing, karena ini general reading. Tapi terbacanya adalah kalian itu seperti hubungannya, kalau saya bilang deket banget enggak, tapi hubungan kalian tuh sangat santai banget, ngalir banget, dan pokoknya kayak bermain gitu ya. Two of Pentacles. Menurut saya sekalian ada di zona pertemanan yang solid, klop banget gitu. Nine of Pentacles, oke. Si Nine of Pentacles ini menunjukkan mungkin kalian di usia yang lebih tua, atau mungkin di atas 20-an. Kalau kalian masih muda sekali ya berarti paling ya cuman kayak ya kalian tuh berduit aja gitu. Kalau di usia yang cukup tua, memang kalian ini kondisinya itu energinya cocok, dalam artian kalian ini bisa aja ketemu tempat kerja. Nah di tempat kerja itu secara ekonomi atau gaji gimana itu kalian oke, ngalir gitu loh. Jadi kalian itu kalian dipenuhi dengan rezeki-rezeki karena bintang keberuntungan mengikuti hubungan kalian. Alam semesta itu bersinergi dengan kalian. Tapi bukan berarti kalian jodoh loh ya. Karena meskipun contohnya nih, saya punya temen, ya masa iya saya jodoh sama cewek, ya kan saya punya teman cewek gitu. Dan kami tuh setiap kami pergi kemana itu ada aja kayak cari makan yuk, udah lapar banget gitu. Tahu-tahu pas jalan, pas kita masuk ke sebuah restoran yang kita tahu kita pikir mahal, totalnya di sana ada diskon. Jadi bisa kayak gitu. Dan itu bukan berarti saya jodoh sama dia sebagai pacar ya, enggak. Tapi kan maksudnya keberuntungan mengikuti sinkronisasi dengan alam semesta itu cukup besar.
Ya makanya banyak sekali kebetulan atau kelucuan-kelucuan yang kayak nggak mungkin, tapi ya it does exist. Jadi itu benar-benar ada gitu. Three of Wands. Kalau saya bilang Three of Wands ini menunjukkan kalau kalian juga bisa saling kangen, bisa saling rindu atau saling nyari ya, kalau misalnya tidak. Atau mungkin kalau dari, karena ini sekali lagi general reading banyak energi ya, saya tuh bisa tarik kayak tarik energi orang-orang yang bisa aja dianya itu santai, cool, kamunya tuh nyari gitu. Jadi pokoknya ada rasa kangen deh, bisa kepengen nyari, bisa kepengen ngobrol, bisa kepengen ya komunikasi gitu. Kalau sudah hilang nggak ada kabar gitu. Ya nggak ada kabarnya kan bisa karena banyak faktor, misalnya karena memang sibuk atau apa gitu. Jadi bisa karena banyak faktor lah ya. Tapi ini pokoknya bisa nyari lah. Kenapa nyari? Ya mungkin karena ya kangen, bisa juga karena memang ada kebutuhan tertentu kan bisa. Nah, hubungan kalian ini Five of Pentacles. Jadi Five of Pentacles di sini itu dipenuhi dengan salju di sini, dan hubungannya menurut saya dingin ya. Dianya mungkin dingin gitu. Jadi seperti kayak kamu mungkin sudah menunjukkan nih kalau kamu suka, atau kamu sudah menunjukkan nih kalau kamu tuh ngasih dia celah, ngasih dia kesempatan, atau mungkin kelihatan seperti kayak dia suka tapi kok dia nggak maju gitu. Atau mungkin dia tidak, pokoknya dia tidak menunjukkan lah ya. Atau mungkin dia sudah, saya nggak ngerasa energi kayak dia sudah ngungkapin perasaan gimana gitu. Saya bisa lihat energi tuh bukannya dia suka, tapi dia kayak cuma nyaman aja sebagai teman, dan jatuhnya dingin karena ya bukan sebagai lover, bukan sebagai pasangan, bukan sebagai orang yang mencinta atau berbunga-bunga gejolak asmara begitu, enggak ya. Makanya jadi terasanya dingin gitu. Makanya jadi rasanya kayak kok jalannya slow gitu ya, kok jalannya enggak enak gitu ya, kok dia bikin aku broken heart ya. Dengan ini kok misalnya udah tahu kamu lagi sakit misalnya, dia nggak datang nengokin loh. Udah tahu nggak ada kabar darimu misalnya secara lama, kok dia nggak nyariin, kok dia nggak yang tanya kamu di mana, lagi apa. Kalau lama tidak komunikasi kok dia nggak kayak gitu. Jadi kamu jadi mungkin mampir ke video ini dan bertanya-tanya, bagaimana sih cara membuat dia berpaling padaku? Apa dia bisa berpaling padaku? Sebenarnya itu dia apakah ada wanita lain? Apakah dia ada pria lain? Sebenarnya apa sih maunya dia gitu? Kenapa kok kayaknya dia udah PDKT sama aku, tapi kok kayaknya dia juga nggak suka sama aku? Sebenarnya dia suka atau nggak suka sama aku gitu? Jawabannya adalah belum ada rasa suka, dan dingin karena ya memang dia cuma enjoy aja sebagai teman ya, dia happy aja gitu. Tapi ya just heart pain ya di sini, hanya rasa sakit. Dan di Five of Cups ini juga sepertinya dia justru menghindar dari yang namanya, kalau seandainya kamu menyatakan ya, justru dia menghindari itu. Bisa saya bilang dia benar-benar kepengen ini ada di zona pertemanan aja. Atau dia bahkan cenderung bisa membenci atau tidak suka kalau ini masuk ke cinta-cintaan gitu. Karena faktornya berbeda-beda, tapi bisa jadi karena memang ya menurut dia kita tuh cuman temenan aja. Dan dari Ten of Swords juga terlihatnya dia sakit ya gitu. Dia sakit banget. Kalau dia mikirin mau berubah ke zona pacaran itu nggak bisa di dia gitu. Six of Wands. Oke, dari Six of Wands terbaca kalau dia dan kamu ini bagaimanapun tetap happy. Kalau kalian di zona pertemanan, kalau dekat aja ya. Kalian berdua itu happy, sehappy-happynya, ngalir banget, banyak banget pembicaraan, banyak curhat, banyak healing,
di antara kalian berdua. Kalau saling membutuhkan, ya sebenarnya sih dia nggak selalu siap ada untuk kamu ya. Atau mungkin kamu yang banyak berkorban untuk dia, ya siapa tahu ya kan. Ini general reading. Tapi di saya tampaknya kalian tuh happy gitu loh. Oh iya kalau cerita-cerita, oh iya kalau kumpul-kumpul tuh happy, enjoy. Tapi kalau kamu sudah mulai masuk ke masalah asmara, dia akan menjauh. Jadi jangan kaget kalau sekarang misalnya kamu pernah menunjukkan atau kamu pernah mengutarakan perasaanmu, dia jadi menjauh. Karena dia gak suka itu, dia tidak mau itu. Dia benci dan dia cenderung menghindari. Energinya gak terasa dia ada pasangan, kecuali kalau memang dia sudah ada pasangan ya. Karena sekali lagi general reading, cuman kebanyakan energi yang saya tarik itu adalah dia gak mau aja gitu. Ada orang yang tanya kayak gini, kenapa Kak Z dia gak suka sama aku kurang apa? Kayak ya kamu mungkin cantik, mungkin kamu ganteng, mungkin kamu punya uang, mungkin kamu berpendidikan, kenapa dia gak pilih aku? Lah ya kan suka-suka dia, mau apa enggak sama kamu, kan? Terus yang kedua juga jodoh. Kalau memang gak ada jodohnya, gak ada jalinan karmanya, Tuhan memang gak izinkan atau tidak menjodohkan kalian tidak bisa bersatu lah. Jadi ojo dipaksa gitu ya. Tapi manusia boleh berusaha, yes, of course, definitely, berusahalah. Makanya nanti saya lihat nih bagaimana membuat dia berpaling padamu. Mungkin udah gemes banget ya, kok dia tuh gak bisa ini bersama dengan kamu tuh the tower. See, itu adalah conclusion atau kesimpulannya. Dia dengan kamu fix the tower. Dia dengan kamu fix tidak bersama. Dia dengan kamu fix sekarang ini mungkin jadi, ya kecuali kalau mungkin ada kalian yang sudah mengungkapkan perasaan atau menunjukkan perasaan ya, jadinya kalian jauh sekarang ini. Tapi kalau belum, kalian tuh sebenarnya ya potensi untuk jadi lovernya kecil gitu. Di dia ya, menurut dia ya. Kalau menurutmu sendiri besar ya kita coba lihat lah ya, bisa apa enggaknya gitu. Cuman kalau saya udah lihat di sini di awal-awal kayak gini sih kayaknya udah rada sulit ya. Dia maunya di zona teman atau zona deket aja gitu. Tergantung kalian. Bisa jadi kalian nih sepupuan ya kan. Ada kan yang sepupu menikah gitu. Tapi kan ada yang konsep sepupu nggak boleh gitu, masih keluarga. Atau mungkin kalian ini apa ya? Teman kantor mungkin yang kayak nggak boleh lah ada perselingkuhan atau apa gitu. Bukan perselingkuhan ya, affair ya kan. Teman kantor kan meskipun masih sama-sama single juga nggak boleh pacaran atau nggak boleh bersama gitu. Nah sekarang pertanyaannya, dengan kondisi dia yang dingin ini ya, dan kamu yang juga capek tapi kayak pengen gitu, namanya juga suka ya kan, perasaan mana bisa dilawan. Caranya gimana Kak Z biar bisa sama dia? Retreat di sini. Ketemu ya, menepi. Dalam artian pergi berduaan aja atau pergi bareng tapi ke tempat yang cukup sepi. Jangan bukan ngenarin kalian berbuat mesum ya. No. Maksudnya adalah kalian tuh pergi atau diskusi di tempat di mana ya ada kalian berdua aja. Jadi benar-benar berbicara hati ke hati. Retreat di sini. Omens di sini. Well, menurut saya ini kan di sini omens nih ada seekor burung yang dia terbang di malam hari. Dia saat ada bulan di bawahnya seperti ada matahari juga. Jadi saya bilang usaha yang pantang menyerah gitu. Namanya kamu mau usaha ya karena ya memang dianya orangnya dingin kan. Seperti saya bilang kalau nggak ada jodohnya nggak bisa. Tapi manusia berusaha apa nggak boleh. Usahalah gitu. Pantang menyerah lah gitu. Ya ngajak dia pergi. Kalau dia nggak bisa mungkin besok ya. Lama-lama kan dia juga kayak oh ya udah ya oke yuk kita pergi gitu. Ya. Abundance. Kalau dilihat dari core-nya kalian itu bisa ya seperti saya bilang kan tadi, alam semesta kan mendukung kalian gitu ya untuk bisa bareng atau bisa ketemu, ada kebetulan lah ya, sinkronisasi antara kamu dengan semesta, kalian dengan semesta. Jadi
sebenarnya chance kalian atau kesempatan kalian untuk bisa bersama, ngedate atau untuk bicara dari hati ke hati itu besar banget. Manfaatkan itu. Ya. Iya sih Kazi, sebenarnya kita bisa kok pergi bareng, sebenarnya kita bisa kok ditugaskan bareng, sebenarnya kita bisa kok bicara soal hal tertentu. Ya udah, gunakan itu. Ya. Gunakan common things di antara kalian, gunakan hal umum di antara kalian yang memang terkoneksi gitu. Hal yang sama di antara kalian yang bisa menyambungkan kalian, menghubungkan kalian. Jangan ragu. Kalau memang mau, jangan menyerah. That is kasih kalau ada kartu that. That sendiri kan artinya adalah mulai dari baru lagi. Kematian adalah awal dari kehidupan yang baru. Kalau kita di sini mengenal adanya reinkarnasi, kalau saya mengenal adanya kelahiran kembali atau rebirth, ya. Dengan konsep kelahiran kembali, itu berarti ada lagi kehidupan yang baru. Karma-karma yang sudah ada dari masa yang sekarang, jika kita sudah meninggal dan terlahir kembali, kita akan kembali menjadi orang yang baru. Kita sudah lupa dengan kehidupan kita yang sekarang, kecuali kita punya kemampuan untuk mengingat kembali kehidupan masa lampau. Tetapi kita kalau sudah tidak ingat lagi, ya artinya kita mulai lagi. Dan kita dari karma-karma buruk kita kembali lagi, kita tanggung karma buruk tersebut dan kita usahakan dengan karma baik yang kita perbuat di kehidupan yang baru, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau kita sudah banyak berbuat karma baik di kehidupan ini dan kita terlahir kembali di kehidupan yang baru, maka karma baik kita akan berbuah baik pula. Mungkin kita jadi orang kaya, mungkin terlahir jadi keluarga di ratu kerajaan Inggris misalnya begitu. Nah, dari kartu Death ini terbacanya ada hal yang baru. Jadi bisa saja kamu dengan keadaan yang seperti ini mungkin coba untuk, ya kalau misalnya sudah selama ini udah pernah nyoba Kazi, coba lagi gitu ya. Mungkin buat lagi hal yang baru. Contohnya kemarin gak bisa gitu. Coba deh kalau gitu jangan ngajak dia pergi. Mungkin memang harus yang memulai sesuatu yang baru lah. Misalnya kayak ya macam-macam, mungkin kayak kamu mulai ngechat dia, mungkin selama ini nggak pernah chatting lewat aplikasi apa, mungkin ngajak dia main game, mungkin selama ini nggak pernah main game, mungkin ngajak dia main game. Jadi tantang dirimu sendiri untuk memulai sesuatu yang baru. Self love. Nah, kita bicara soal self love ini adalah menghargai diri sendiri. Jikalau memang sudah dengan banyak usahamu dia juga tidak memilihmu, ya self love, kembali lagi cintai diri kamu sendiri. Jangan pernah sia-siakan diri kamu ini. Kalau memang diri kamu ini sudah berjuang dan dia tak kunjung membalasmu, tak kunjung meresponmu, ya jangan usaha terus. Capek kan sis, capek kan bro, ya kan. Cintai dirimu sendiri, jangan berkorban terlalu banyak ya. Karena sebenarnya kamu mau sama dia karena apa? Karena kamu bahagia, karena kamu suka dengan dia. Kenapa kamu suka dengan dia? Karena kamu punya pandangan kalau kamu bersama dengan dia, kamu bisa bahagia. Nah, kembali lagi, bahagia kan? Kalau misalnya gara-gara kamu ngejar dia, kamu capek, kamu banyak berkorban, terus kamu gak bahagia, lah apa itu yang namanya bahagia? Kembali lagi kan, tujuan utama kita bersama dengan seseorang kan melengkapi kebahagiaan kita. Yes? Kemudian kita lihat, bisa atau enggak? Jawabannya adalah usaha keras. Ya, kartu beruang, kartu sabit, kartu peti mati. Si beruang bisa aja tuh menggali peti mati. Si beruang bisa aja tuh kalau sudah di kuburan digali lagi. Tapi apa yang sudah di dalam peti mati ya namanya udah tinggal jasad aja kan. Ya udah nggak bisa lagi hidup kembali kan. Tapi ya mungkin memori-memorinya bisa digali lagi. Artinya adalah ada kemungkinan ya kalau mau usaha keras gitu. Tapi sekali lagi, kalau dirimu membaca ini soal artis-artis begitu, penyanyi begitu ya maaf aja ya, berarti nggak bisa gitu. Oke, itu udah angka mati ya. Kecuali yang kayak kamu ada kemungkinan lah bisa ketemu ya, siapa tahu gitu kan. Tapi ini enggak sih, terbacanya enggak gitu. Terbacanya mesti usaha keras lah ya. Jadi nggak instan begitu. Kemungkinannya juga ya syukur-syukur aja kalau bisa gitu ya. Pokoknya usaha keras aja. Gambate, jayo, semangat. Oke, kita langsung ke PAL 3. Yang mau personal reading, nomor WhatsApp Z ada di bawah ini. Yang mau detail, ya, via personal reading,
Kalau mau dengarkan versi audionya ada di Spotify, dengarkan, dan Apple Podcast. Jangan lupa juga like, subscribe, share, dan komen di bawah ini kalau rasanya resonate denganmu. Kita langsung masuk ke readingan yang ketiga ya. Yang tahu ijo. Boneka tahu ijo. Oke. Tada, boneka tahu ijo. Bagaimana hubungan kalian sekarang ya? Bisakah membuat dia berpaling padamu? Hubungan kalian sekarang 7 of Wands. Banyak sekali kendala di dalam hubungan kalian. Ya, banyak tantangan, banyak challenge. Dia dan kamu adalah pribadi yang mungkin sudah berusaha bersama ya, tapi faktor eksternal, internalnya juga banyak sekali yang kayak melawan kalian gitu. Tidak memungkinkan kalian untuk bersama lah. Itu sebabnya dirimu masih mampir ke video ini, mungkin bertanya-tanya ini sebenarnya bagaimana gitu. Kalau dari si tupai ini sih nampaknya si tupai ini berani ya. Arti kata kalau memang ada tantangan mau coba dilawan gitu. Tetapi kan ada kalanya kita yang manusia ya, kalau banyak rintangan gitu kadang-kadang kita capek juga gitu. Queen of Swords. Mungkin ya yang wanita, yang female ya, itu lebih berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Lebih berusaha untuk memperjuangkan, lebih berjuang. Nah kalau kamu yang laki-laki, ketahuilah si wanita sudah berjuang. Si wanita sudah mengusahakan untuk bisa, bukan hanya mengusahakan, dia memperjuangkan. Perjuangkan kedekatan ini, hubungan ini. Jadi, tapi bisa juga kalau dirimu pria dia wanita, mungkin aja dia memang udah tegas di situ. Oke, ada dua kemungkinan. Antara memperjuangkan atau justru kayak sudah menolak mentah-mentah karena tantangannya banyak sekali. Eight of Swords, dan mungkin cenderung ke situ, tantangan yang besar banget karena kayak sulit untuk bergerak dalam hubungan ini, sulit sekali untuk bergerak, sulit sekali untuk mempersatukan mungkin pendapat, mempersatukan mungkin kondisi kalian untuk bersatu tuh kayaknya bukan hanya sulit ya, kayaknya kayak nggak bisa gerak gitu. Entah itu karena masing-masing sudah punya pasangan, entah itu karena mungkin faktor agama yang paling umum, bisa juga karena faktor mungkin corona juga. Kalau sekarang corona, kalau nanti kalian dengarkan ini setelah selesai corona, ya karena banyak faktor. Jadi kedekatan kalian itu jadi rumit ya. Justice. Di sini ada Queen of Swords, di sini ada Justice. Jadi mungkin betul ya, lebih ke sebagian besar dari kalian itu, terutama yang wanita ya, itu jadi seperti menegaskan kalau ini tuh memang hubungan yang tidak bisa diperjuangkan gitu. Hubungan ini perlu sekali sebuah keadilan, karena sebenarnya mungkin sekali bagi kalian, atau sebenarnya kalian itu bisa bersama, tapi karena faktor-faktor yang ada di antara kalian membuat kalian sedikit demi sedikit down, sedikit demi sedikit kalian menyerah akhirnya. Karena kunci dari hubungan ini sebenarnya adalah keadilan. Rasanya gak adil untuk kalian. Mungkin sudah sama-sama saling mencinta, mungkin sudah sama-sama saling dekat, tapi faktor-faktor yang ada di antara kalian tidak mendukung kalian sama sekali untuk bisa bersama. Si burung yang ada di sini, dia mengepakkan sayapnya di tengah badai salju. Aku butuh keadilan. Hubungan ini seharusnya bisa diperjuangkan, seharusnya bisa bersama. Yang menyebabkan akhirnya kepura-puraan itu ada. Si Queen of Swords atau si wanitanya akhirnya kayak, oke, kalau gitu ini memang gak bisa. Gitu. Sebenarnya ini bisa, tapi tantangannya besar sekali. Page of Cups. Have you ever given him or her things, your efforts, your sacrifice?
Apakah pernah dirimu memberikan usaha, memberikan materi, memberikan pengorbanan? Karena di sini tampak sekali sudah banyak hal yang dikorbankan. Ya itu tadi, mungkin untuk melawan tantangan-tantangan yang ada di antara kalian. Utamanya mungkin dirimu yang usaha, mungkin dirimu merasa dia tidak usaha. Mungkin dirimu merasa kayak, ya mungkin dia sudah ada yang lain, ya mungkin dia sudah bagaimana gitu ya. Tapi kok kayaknya memang faktor-faktor penghambatnya itu besar banget. Jadi semakin besar faktor penghambatnya, semakin besar juga usahamu untuk melawan ini. Semakin dirimu melawan, semakin kamu terpental, semakin kamu mungkin sedih, semakin kamu bingung mau bagaimana lagi gitu. The Hermit. Biar bagaimanapun, usahamu untuk keluar dari zona ini, itu kayak ini, lihat ya, ini ada belalang, di atasnya seperti ada sinar seperti itu. Jadi ada cara dan diyakini bisa gitu. Itu yang menyebabkan hubungan ini atau kedekatan ini atau mungkin dirimu terhadapnya kayak merasa masih ada harapan. Ada harapan, bukan masih, tapi kayak ada harapan. Biarpun sulit sekali, mungkin ada harapan. Makanya hubungan ini masih ada. Because of the sun, because of the hope, karena harapan, karena mungkin landasan cinta itu ada. Mungkin cinta kalian saling berbalas. Mungkin kalian saling memahami perasaan masing-masing. Jadi tidak seperti itu saja ya. Mungkin kalian benar-benar ada di zona yang sebenarnya saling mencintai, menyayangi. Atau mungkin kalian itu hubungannya dekat, mungkin posisi kalian dekat, mungkin contohnya saja kamu dengan dia satu tim kerja, contohnya kamu sama dia satu kampus, contohnya saja kamu sama dia ada hubungan tertentu yang menyebabkan kalian itu bisa saling berduaan. Jadi kamu merasa kayak harapanku tuh ada bersama dengan dia. Dan strength. Sehingga ini kartu di sini kayak keras gitu ya, di bawah ini kayak kartu aku kuat, aku bisa, ada harapan gitu. Ini kartunya kayak gitu. Jadi rasanya kuat di sini, rasanya mampu, rasanya bisa diperjuangkan, dan hubungan kalian ini mungkin sebenarnya banyak tantangan, tapi kayaknya tetap jalan aja gitu ya, nggak putus gitu, nggak berpisah meskipun tantangannya besar sekali. Dan sepertinya badai yang ada itu justru membuat kalian semakin kuat dan semakin kuat lagi. Meskipun ya mungkin dia itu belum benar-benar berpaling padamu, tapi kayak ya terus aja mungkin ada komunikasi, ya terus aja mungkin rasa itu masih ada gitu. Ya entah itu kalian mau komunikasi atau enggak, tapi perasaan itu kan tetap ada kan. Dan itu kayak masih ada gitu. Jadi nggak menyerah. Jadi fase ini hubungan kalian tuh belum fase yang sudah menyerah gitu. Hubungan kalian masih oke-oke saja. Ten of Pentacles. Jadi itu sebabnya kalau saya bisa rasakan energi kalian berdua itu, kalian sudah saling menyukai atau sudah saling ada rasa gitu. Sehingga kalian ya mungkin aja dia belum memilih untuk berkomitmen denganmu atau belum memilih untuk berpacaran atau apapun istilahnya. Tapi di sini saya bisa lihat ada happiness. Saya bisa lihat ada kenyamanan, kebahagiaan, kebersamaan, ya. And Four of Pentacles. Tapi ada yang egois di sini ya. Ada yang kayak mau menang sendiri. Ya bisa jadi dia. Mungkin dia nggak memilih kamu meskipun kalian itu sudah happy, sudah enjoy. Meskipun banyak walau badai menghadang, mungkin sudah menghadang, tapi tetap aja wes pokoknya gaspol jalan gitu kan. But then Four of Pentacles. Tetapi kalian berdua, salah satu dari kalian, mungkin dia, ya
karena ini kan kita baca energi dia. Energi dia itu egois, energi dia itu play safe, memilih untuk dia happy sendiri. Kalau dia mau main aman, pokoknya intinya dia nggak happy gitu. Dia mau dia aman, mau dia nyaman, pokoknya mau buat dia sendiri aja. Dia nggak pedulin kamu. Padahal kan ini harusnya kebahagiaan bersama ya. Dan saya kan juga merasa kalau kalian itu sama-sama saling menyukai gitu. Tapi dia itu kayak nggak bisa berpaling padamu, mungkin karena banyak faktor yang membuat dia kayak nggak mau, kalau usaha nanti aku tersakiti, aku nggak mau tersakiti gitu ya. Padahal mungkin strength ini adalah kamu yang sudah cukup kuat. Gitu. Mungkin dengan berbagai banyak tantangan ini dia pernah mundur, kemudian dia maju lagi, kemudian mundur lagi. Jadi banyak energi yang di sini sih tangkap, banyak kan yang cowok mungkin yang maju mundur, cewek mungkin yang kayak kadang datang, kadang pergi, kadang kayak memberi harapan, kadang nggak ada kabar sama sekali. Jadi seperti itu, membuatmu banyak gundah, membuatmu banyak merasakan nggak nyaman. Tapi kayak terus masih kayak digenjot aja gitu. So, bagaimana cara membuat dia berpaling padamu? Inner journey. Inner journey, perjalanan dari dalam diri kamu sendiri. Rasanya sekarang ini dirimu sudah sampai di posisi yang udah usaha banget ya kan. Mungkin kamu sudah banyak bertahan dalam perjuangan ini, tapi kok kayaknya dia nggak berjuang untukmu. Jadi mulailah dalam perjalanan hatimu sendiri. Sebenarnya kan kamu kan mau menenangkan dirimu. Jadi coba mungkin ambil waktu untuk dirimu sendiri dulu. Ya. Mungkin dengan dirimu sendiri, dia mungkin bisa berpikir, oh sudah banyak pengorbanan. Oh sudah banyak hal yang kita lewati. Mungkin aku harus sadar itu. Ya. Jadi biarkan dia sendiri dulu. Jadi biarkan kamu yang lebih menelisik ke dalam diri kamu sendiri. Ya. Ascension. Mulai kita gali kebahagiaan kita sendiri, dirimu sendiri, tanpa perlu untuk memperdulikan dia lagi gitu. Bukan berarti mencoba untuk berpisah ya, enggak ya, tapi hanya lebih ke kayak ayo kita cari kebahagiaan kita sendiri, ayo kita enggak usah pedulikan dia dulu. Ayo buat dia berpikir kalau kamu tuh sudah banyak berkorban untuk dia. Gitu. Ya, jadi menepi dulu, menyendiri dulu. Ya, naikkan potensial dirimu dengan lebih banyak mungkin kursus lah, mungkin mau yoga, mau apa, mau meditasi, mau apa, mau healing yang untuk keenakan diri kamu sendiri. Karena ini kan dia dari tadi kan kayak buat enaknya dia aja, buat bahagianya dia aja. Oke, sekarang aku juga egois dong, aku juga mau untuk kebahagiaanku. Dan tidak hanya buat kamu sendiri juga, aku juga pantas untuk bahagia. Tidak hanya kamu saja yang perlu bahagia. Di sini aku sudah perjuangkan. And then honoring your journey, your energy, ya tuh, lebih menghargai energimu sendiri atas perjuanganmu yang selama ini, dirimu yang udah tabah, udah kuat. Berikan penghargaan atas kekuatan dirimu, kemampuan dirimu untuk bertahan dalam hubungan ini, dan kemauan dirimu untuk terus menggali cara supaya bisa terus bersama dengan dia. Mungkin cari kesempatan biar ketemu dia, mungkin kamu yang datangin dia, mungkin bagaimana supaya dia memilih kamu. Ini saatnya kamu untuk lebih bisa menghargai energimu. Jadi peluk diri kamu sendiri, nikmati harimu sendiri, nikmati kenyamananmu sendiri gitu. So honoring your energy. Ya, hargai energimu. Kamu tahu berjuang untuk orang lain itu kita mengirimkan energi pada dia. Makanya ada rasa kalau ketika kamu terus pikirkan dia, kamu akan jadi jatuh, sakit mungkin, capek mungkin, mudah lelah mungkin sakit kepala gitu, karena kamu spending energi, karena kamu menghabiskan energi untuk dia. Jadi aduh sayang banget energiku untuk dia, buat aku sendiri, tak sendiri, buat aku sendiri aja gitu. Ya. Oke. And then transformation.
Jadi biar nanti sampai di perubahan, dimana gantian dia yang harus ngejar kamu, gantian dia yang harus berpaling padamu. Ini caranya. Dengan kamu lebih menarik diri, dengan kamu lebih menghargai energimu, dengan kamu lebih membuat dirimu bahagia, semoga saja dia juga paham. Kamu loh juga harus belajar untuk menghargai aku. Selama ini banyak sekali pengorbananku untukmu. Kamu tahu tidak? Transformasi, perubahan. Jadi energi dari dia harus dia habiskan untuk kita. Jadi maksudnya bukannya gimana-gimana banget ya. Maksudnya ya dia harus usaha untuk kita. Kembali lagi, kalau kamu mau membuat aku berpaling padamu, kamu harus usaha. Aku sudah usaha loh ya. Udah maksimum ya. Bisa kata 1-100 aku udah 99. Nah, satu lagi kamu boleh lengkapi dengan cara kamu harus datang kepada aku, tapi kamu harus usaha. Kalau kamu maunya aku yang nyetor diri terus ke kamu, nih, saatnya kamu yang datang ke aku. Gitu. Nah, gimana Kak Zi kalau misalnya kita udah usaha, kita udah menghindar, tahu-taunya keterusan terus kita akhirnya nggak bersatu. Ya, gimana ya? Kan kamu sama dia udah usaha terus habis itu nggak bahagia, juga banyak tantangan kan, banyak challenge. Ya berarti dia bukan untukmu. That's all, ya, kayak gitu. Karena kalau sudah banyak sekali usahamu terhadap dia, tetapi dia belum kunjung mengerti, belum kunjung mendapatkan, atau bahkan gak sensitif sama sekali. OMG, pasifnya bukan main. Dia gak deserve kamu. Dia tidak pantas untuk kamu. Oke, kamu jauh lebih berharga dari itu. Psychic development. Hello kalian, mungkin kalian ada yang bisa mulai lebih sensitif, mungkin kalian bisa mungkin malah jadi yang dari nggak, mungkin karena kayak saya itu mulai buka tarot ya, itu pada saat saya ngerasakan turning point ya, nanti saya akan buka buat pilih kartu tentang turning point saat masa perubahan. Itu pada saat saya putus dengan mantan pacar saya yang ngajak saya nikah, tapi terus kemudian tidak jadi karena dia super duper cemburuan dan dia bilang, saya pokoknya mau kamu hanya di rumah aja, tidak boleh bekerja, kamu boleh bekerja online tapi kamu tidak boleh kemana-mana. Pada saat itu saya kerja kantoran gitu loh. Kalau saya tahu saya sekarang kerja kayak gini, maksudnya saya bisa jadi pembaca tarot, saya tidak kantoran, mungkin saya ikut dia. Tetapi ya, karena pada saat tidak, ya memang bukan dia aja jodohku gitu loh ya. Tapi itu turning pointku ya, sampai saya bisa kenal dengan, oh ya ini twin flameku, oh ya ini perjalanan spiritualku, oh ya aku harus berangkat ke Taiwan. Nah, mungkin kamu akan punya turning point juga. Mungkin pada saat dirimu menepi, mungkin kamu menjadi lebih dekat pada Tuhan, lebih spiritual. Psychic development ini ya kamu gak harus juga psychic. Tapi kalau kamu, mungkin beberapa dari kalian ada yang punya kemampuan. Mungkin yang pilih PAL 3 ini ada kemampuan. Dalam artian mungkin lebih bisa sinkronisasi dengan semesta, banyak lihat angka kembar, mungkin kamu mulai bisa merasakan energi-energi dari dimensi lain yang mungkin bisa memberikan lebih banyak pesan padamu untuk hal positif loh ya. Kalau yang negatif ya tidak. Selama bisa membedakan positif dan negatif adalah kalau dia positif, dia pasti tidak ada imbalan apapun, tapi justru istilahnya kita beliau maksudnya orang yang dari dimensi lain tersebut, maaf bukan orang ya, dari dimensi lain tersebut mungkin akan memberikan beberapa pesan yang tujuannya memang ya mereka mungkin adalah tangan dari Tuhan gitu untukmu ya. Mungkin mereka menerima energi dari alam semesta juga untuk disampaikan untukmu gitu. Jadi banyak halnya, mungkin psychic ability-mu atau kemampuan dari spiritualmu, kemampuan dari psychic atau kemampuan indigomu mungkin muncul gitu. Terus jadi bisa atau tidak kalian menarik dia. Sebenarnya dari 3 kartu ini, kartu rubah, dan kartu bulan, dan kartu tikus. Saya bilang, ini 3 kartu yang bilang enggak sih. Akan sulit bagi kamu untuk membuat dia berpaling padamu. Tapi paling tidak dengan kamu menepi, membuat dia berpikir, semoga aja ada jalannya. Tapi sih gak janjikan apa-apa, karena ini jawabannya sih TIDAK, tidak gitu. Gak bisa membuat dia berpaling padamu. Tapi kalau dirimu sudah menepi, itu gunanya untuk kebahagiaanmu sendiri ya, bukan untuk siapa-siapa. Oke?
Ini saran aja, kalau kalian merasa ini nggak resonate, atau kalian merasa, iya ini resonate tapi saya tetap mau usaha, monggo, silahkan. Ya, jangan membuat keputusan besar hanya karena general reading. Bahkan melalui personal reading pun harus melalui pertimbangan yang cukup, ya, banyak pertimbangan. Oke, itu dari Z, semoga bisa membantumu dalam menentukan bagaimana caranya supaya dia bisa berpaling padamu, atau bisakah dia berpaling padamu. Z pamit dulu undur diri, semoga kalian menikmati video pilih kartu kali ini, dan semoga kalian berbahagia selalu, banyak rezeki selalu, sehat selalu ya. Bye-bye.